Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu Wali, sehat ya? Kabarnya gimana? Oke, alhamdulillah lancar ya. Oke, alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kemudahan ya, umur panjang ya. Sehingga kita bisa bertemu walau cuma lewat media digital seperti biasanya karena masih dalam masa pandemi. Kemarin di tugas membuat cerita ya kemarin ya. Apa? Iya, sudah bagus. Hanya menurut saya ini masih perlu perbaikan sedikit ya. Oke, nanti akan kita bahas dengan pokok bahasan yang baru deh. Nanti mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Oke, silakan anakku. Silakan Kevin atau Alanab, silakan dipimpin doa sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi ini ya. Ya, silakan. Ya, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Iya, terima kasih ya. Gimana anak-anak? Dengan tugas kemarin membuat cerita? Iya, sebenarnya kemarin langsung Bapak pengen langsung anak-anak itu tampil gitu, tapi karena situasi jadi terpaksa sebagai tugas saja. Tapi kali ini nanti akan, bukan berarti kemarin belum berhasil ya, berhasil, sudah bagus, sudah ada kemajuan ya. Untuk yang siklus 1, untuk yang kemarin maksud saya hari ini akan kita ulang lagi dengan materi yang berbeda tentunya, dan mudah-mudahan nanti akan ada perubahan, ada peningkatan lah. Jadi karena cerita ini merupakan modal ya, jadi tujuannya di sini adalah agar anak-anak ini bisa membuat cerita itu secara fakta sesuai dengan kenyataan ya. Meskipun nanti yang akan Bapak tampilkan adalah media ya, cuman dengan gambar ya. Artinya kalau kemarin kan medianya masih hitam putih, kalau kali ini dengan media gambar yang mudah-mudahan tentunya lebih menarik dan anak-anak bisa. Kali ini kita akan menulis cerita berdasarkan gambar seri. Kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari, sub tema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Ini aku tuh nggak ada suaranya. Menulis cerita adalah kegiatan yang menyenangkan ya. Kalian dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar yaitu sebagai berikut. Perhatikan di bawah ini ya. 1. Menggambar di gambar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan gambarnya. Kemudian sudah urut apa belum? Jika gambarnya belum urut, kalian perlu mengurutkannya terlebih dahulu. 2. Membuat kalimat pokok untuk setiap gambar. Misalnya, sedang main bola atau lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, menggabungkan setiap paragraf menjadi sebuah cerita atau satu cerita. Kemudian yang kelima, jangan lupa memberikan judul sesuai dengan isi cerita. Nih ada contoh nih gambar ya, gambar menulis cerita berdasarkan gambar seri. Yang akan kita jadikan. Nih ada contoh menulis cerita berdasarkan gambar seri, perhatikan ya. Yang pertama lihat ya, sungai kan, gambar sungai.
ya. Kemudian yang kedua ini sudah diurutkan ini tanda panahnya. Kemudian banjir, ya. Yang ketiga memberikan apa ya? Kita ngambil memberi bantuan ya dengan infak ya, harus belajar sejak dini nih. Ikhlas membantu yang kesusahan. Kemudian yang keempat memberikan tadi yang sudah ini kita kepada Pak Lurah. Nah, kemudian setelah jadi sebuah kalimat kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dan menjadi sebuah cerita. Judulnya Peduli Korban Banjir. Sampai malam tak kunjung berhenti. Maaf. Hari Minggu, hujan turun sangat deras dari pagi sampai malam tak kunjung berhenti. Membuat selokan tidak dapat menampung air hujan, sehingga menyebabkan banjir. Seluruh warga desa yang rumahnya terendam banjir segera mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Hari Senin, di sekolah, ibu guru memberikan pengumuman berisi berita banjir di desa. Sebagian teman-teman Desi rumahnya terkena banjir. Kemudian Desi dan teman-temannya ikut membantu dengan mengumpulkan uang sumbangan. Setelah uang terkumpul, kemudian diberikan kepada Pak Kepala Desa supaya segera disalurkan kepada korban bencana banjir. Nah, ini tentang kalimat yang disusun berdasarkan gambar, kemudian jadi satu paragraf. Kemudian dari paragraf digabungkan sehingga menjadi cerita yang berurutan. Nah, begitu ya anak-anak ya cara membuat suatu cerita. Beda dengan yang kemarin. Yang kemarin kan hanya dengan gambar hitam putih. Nah, tadi telah menyaksikan video ya tentang cara membuat cerita. Nah, tapi kali ini sangat menarik ya dibanding yang kemarin. Kemudian sudah langsung sekalian tugas. Ya, nih, nanti kalau saya share lagi, anak-anak bisa ya membuat cerita yang seperti itu ya. Oke, coba saya share lagi. Halo. Insya Allah. Iya, insya Allah. Iya. Nah, itu tadi tugasnya udah sekalian ya, tapi nggak apa-apa. Nanti ada lagi yang lain. Di LKPD pun harus menyertakan ya. Pokoknya cari yang terbaik, jadi banyak latihan. Semakin banyak latihan, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, kemudian Bapak juga akan share ini tentang LKPD ya, yang harus dikerjakan sebagai tugas tentunya. Jadi nanti banyak-banyak latihan. Kenapa? Dengan banyak latihan akan menambah pemahaman kita ya, agar semakin bagus. Iya. Kemudian tentang LKPD, ya akan saya bahas sedikit ya. Nanti coba perhatikan dulu. Jangan tulis nama, kemudian tujuannya sudah ada, gambar. Nah ini yang tadi kan sesuai dengan tadi, gambar berwarna dan berseri. Langkah pertama, amati dulu gambar ini, jangan langsung diisi ya. Kemudian melengkapi gambar dengan kalimat yang sesuai. Ini maksudnya dibuat satu atau dua kalimat, atau boleh tiga. Ini sedang apa? Kemudian kasih nomor, tapi diperhatikan dulu urutannya ini sebenarnya nanti seperti dari mana dulu gitu ya. Misalnya ini kasih nomor 1, 2, 3. Nanti ada di tugas selanjutnya. Silakan nih. Bermain ya. Apa ayo? Ada yang tahu kan? Ini. Nah, yang di sini. Ini kalau nggak salah ini yang pertama ini, baru berencana yang ini ya. Kemudian
cuman berapa ya? 3 ya. Ini diurut-urutkan aja sebenarnya. Ini baru 3, ini di back pertama ya. Kemudian di selanjutnya, nah ini berjaga nih, saya kasih clue-nya, ini sedang berjaga. Udah, nah ini menang ya, menang. Kemudian yang ini apa? Iya betul, ini sedang masang. Kalau bahasa Jawanya sebenarnya jentik kayak gini ya, bentik. Oke? Oh ya, diulang. Baik. Ini gambar, ini belum berurutan, tapi dideskripsikan aja. Di sini dibuat kalimat 1, 2, atau 3 boleh. Yang nanti setelah diurutkan menjadi sebuah cerita. Ini, saya kasih clue pertama. Ini bermain ya. Ini sebenarnya bukan langkah pertama. Nah ini, kayunya nih terbang dia. Jadi tinggi ya. Ini berusaha mengejar. Taruhlah ini si Wati. Kemudian yang kedua, ini masih dalam rencana apa? Pembagian kelompok dan lain sebagainya. Kemudian, nah menentukan siapa yang menang, yang kalah. Yang menang berjaga, yang kalah. Oh, yang menang maksud saya yang menang, yang main, yang kalah yang berjaga. Nah ini saat permainannya. Nah dari sini kalian sudah bisa menebak ya ini permainan apa. Kemudian, nah ini regu yang kalah, yang berjaga. Nah, dia tuliskan di sini apa yang ada di dalam diri. Apa kira-kira yang ada di gambar? Ini sudah kemenangan ini, ya. Ini sudah kemenangan. Ini saat bermain. Ternyata yang dilempar ini tidak mengenai kayunya yang dipasang, tapi dia meleset. Ini menang, ya. Silakan diekspresikan. Itu tentang LKPD pertama. Kemudian evaluasinya melengkapi dengan kata yang sesuai, ya. Nah, Beni seorang anak laki-laki kelas 2. Hari ini Beni tidak ke sekolah karena sedang titik-titik. Nah, sedang apa? Yang kedua, selama sakit, Beni tidak boleh bermain bola. Dia harus apa? Di tempat tidur. Beni merasa apa? Kan gitu, karena tidak bisa bermain permainan kegemarannya. Tiur seorang anak perempuan kelas 4 SD. Walaupun tidak gemar bermain bola, Tiur merasa titik-titik. Ini dilengkapi saja. Ya. Kemudian Tiur sedang apa? Tiur membawakan kertas dan pensil warna untuk Beni. Walaupun Tiur dan Beni punya perbedaan kemarin berbeda jenis kelamin, tapi mereka tetap apa? Nah, ini tugas. Kemudian, oh ya, ini sekedar ya untuk permainan melengkapi cerita. Nah, ini permainan untuk melengkapi cerita. Aku adalah anak titik-titik. Anak apa maksudnya? Aku bersekolah di mana? Nah, nanti ini akan saya kirimkan ke link ya ke WA grup kita. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ini tentang beberapa tugas ya. Nanti akan kita pandu. Silakan di diskusi ya. Nah. Baik, anak-anakku yang cantik, yang ganteng ya, yang pintar. Dengan tugas bukan berarti memberatkan, tapi itu adalah latihan bagi anak-anakku sekalian agar semakin meningkat kemampuannya ya. Jadi banyak-banyak berlatih seperti yang saya katakan tadi. Dengan banyak berlatih mudah-mudahan kita akan terbiasa. Oke, Bapak Ibu, paling murid mohon maaf ya apabila kali ini juga saya selalu menyibukkan ya. Tapi bukan berarti memberatkan, sebenarnya perlu kita tanamkan pada diri kita bahwasanya buah hati kita, anak-anak kita adalah masa depan kita. Yang nantinya akan membawa kita ke arah
kemajuan ya, terutama di desa dan negara kita. Kemudian pembentukan karakter anak dari dini, mulai dari belajar tertib, kemudian banyak berlatih, kemudian selalu didampingi atau diajari dengan beribadah. Mudah-mudahan anak kita kelak menjadi tabungan kita apabila kita nanti sudah tidak ada. Mohon maaf sekali lagi pada Bapak Ibu, terima kasih atas pendampingannya, atas bantuannya. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, komunikasikan dengan kami apabila itu berhubungan dengan pendidikan atau sekolah. Kami siap, insya Allah siap memfasilitasi apabila Bapak Ibu kesulitan ataupun memberikan sedikit gambaran lah. Itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Anak-anakku selamat belajar ya. Bapak Ibu terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.